Halo sahabat trader, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas khususnya mereview kelebihan robot trading Range Scalper ya. Di sini di alamat websitenya, bagi sahabat trader yang ingin memiliki Range Scalper silahkan saja langsung ke alamat websitenya di alamat www.pelatihanprofitinternational.com ya. Di bagian produk, di bagian tool, lalu ada di bagian Range Scalper. Nah, di bagian bawah ini ya. Nah, di sini kita akan mereview kelebihan daripada Range Scalper. Nah, di sini sudah diterangkan di bagian playernya ya. Range Scalper bekerja secara full otomatis, artinya tidak perlu intervensi dari sahabat trader. Artinya memang sudah full otomatis, menggunakan strategi yang scalping yang sangat profitable. Artinya memang strategi opennya menunggu momen terbaik daripada indikator internalnya ya. Artinya ada sebuah strategi yang memang cukup baik ya, menggunakan strategi price action, menggunakan pola pergerakan harga ya. Jadi ketika harga bergerak sangat cepat, maka di momen itu adalah peluang untuk mengambil posisi trading. Jadi kalau bergerak cepat ke atas berarti mengambil posisi buy, jika bergerak cepat ke bawah akan mengambil posisi sell. Seperti itu. Di holdnya Range Scalper hanya satu posisi. Jadi bagi teman-teman sahabat trader yang memang mencari robot trading yang hanya single posisi ya, artinya menggunakan stop loss yang cukup kecil dan juga tidak menahan posisi loss, itulah Range Scalper. Jadi sangat bagi yang teman-teman membutuhkan robot single posisi atau one shot, tentunya Range Scalper menjadi solusi ya. Seperti itu. Karena tidak menggunakan strategi-strategi yang cukup berbahaya. Nah, pengertian berbahaya di sini adalah membutuhkan margin ya. Kalau marginnya kurang ya tentu akan terjadi likuidasi margin ya. Seperti hedging, martingale, greed ataupun arbitrage. Seperti itu. Arbitrage di sini adalah sangat agresif sebenarnya mengambil posisi sehingga membutuhkan margin yang cukup besar ya. Karena lotnya besar namun target profitnya kecil. Nah, kalau salah kadang bisa terlempar cukup jauh sehingga terjadi masalah margin call juga sebenarnya ya. Nah, itulah kelebihan daripada Range Scalper. Tentunya adalah robot yang memang didesain memiliki sebuah dapat trading di lot yang besar dengan target yang cukup besar. Artinya memiliki risk management yang cukup terukur ya. Jadi memang bagi yang teman-teman yang ingin mengambil sebuah resiko cukup kecil ya, tentu Range Scalper jadi solusinya karena memang menerapkan stop loss ya. Nah, yang berikutnya tentu yang tidak kalah penting gini teman-teman ya. Untuk scalping ini sebenarnya membutuhkan banyak sekali persiapan, perhitungan ya. Karena scalping tentunya memiliki target profit yang tidak terlalu besar ya. Sehingga teman-teman harus mengukur berapa spread daripada broker ya kan, berapa komisi ya, berapa lebar slippage, berapa juga misalnya swapnya harus dihitung ya. Karena kalau closing profit kita tidak bisa menutupi biaya-biaya itu, maka tentu scalping itu mengalami sebuah loss. Nah, Range Scalper sudah menghitung seluruhnya. Jadi teman-teman jarang sekali ya robot trading scalping yang dapat digunakan di berbagai broker, sangat jarang sekali. Nah, robot Range Scalper adalah solusinya bagi teman-teman yang memang selama ini tergiur ya kan, terpengaruh ya kan, tidak memahami bahwa ada sebuah robot trading yang hanya bisa digunakan di broker tertentu, bahkan brokernya ilegal juga, artinya broker yang regulasinya tidak jelas ya. Karena jika teman-teman ya dalam bentuk scalping, bisa saja broker memberikan sebuah kerjasama dengan resellernya mungkin ya, dengan lot yang dengan spread yang ya bukan berarti spread nol itu ilegal, tidak juga, low spread sebenarnya, karena memang dalam pasar, dalam market sebenarnya ada spread ya. Kenapa spread? Spread merupakan pendapatan daripada interbank ya, karena setiap transaksi di bursa selalu ada liquidity-nya, artinya penjamin ketersediaan atau penjamin sebuah likuidasi dana ya. Karena kalau tidak ada penjamin dana seperti bank kustodian, interbank ya, siapa yang bayar profitnya? Karena kita dalam trading ini tentu bertrading dengan pihak interbank, itulah forex, maka tentu ada spreadnya. Tentu ada spreadnya, low spread pun ada sebagai spread. Jadi kalau spreadnya bisa dikatakan nyaris nol, itu bahkan dipertanyakan ya. Ada komisi ya, komisi pasti ada juga karena memang interbank ataupun mungkin broker ya mendapatkan sebuah
keuntungan daripada spread dan juga sebenarnya ya spread dan juga adanya swap ya dan komisi, itulah keuntungan mereka. Nah, kalau di sini ditiadakan ya justru dipertanyakan gitu loh. Karena dalam faktanya selalu ada. Jadi nggak usah khawatir. Justru malah mengakibatkan sebuah kepastian bahwa antara broker dan trader tidak mengalami konflik of interest sehingga mereka tidak menghalang-halangi profit kita. Karena berapapun profit kita tentu akan dibayar oleh interbank. Makanya disarankan teman-teman, pilihlah broker yang legal, jangan terpengaruh ya. Mungkin teman-teman disebar sebuah investor password dengan history trading yang cukup menggiurkan. Sebenarnya tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit membangun sebuah history karena memang dalam artian di sini ada tujuan tertentu ya, artinya untuk mengarahkan pemahaman masyarakat ataupun orang trader yang melihat setelah login dia akan terpengaruh profit ya, belum tentu itu profit yang real karena memang broker itu bukan broker yang teregulasi ya, bukan broker yang istilahnya memiliki regulasi yang jelas sehingga apa dapat dicurigai bahwa history tradingnya merupakan sebuah editing ya, karena memang broker yang tidak teregulasi sangat riskan sekali ya, sangat riskan sekali terhadap manipulasi fraud ya, sehingga sahabat trader tidak perlu terpengaruh. Pastikan tanyakan ulang apakah robotnya dapat memberikan hasil backtest di broker lain. Nah, itulah kelebihan pada RunScalper, dapat trading di berbagai broker ya, broker lokal, broker luar, tidak ada masalah karena memang sebuah trading yang real ya, sebuah robot trading yang memang didesain untuk trading secara real sehingga dapat menyesuaikan tingkat spread, tingkat leverage dan juga tingkat swap, komisi sehingga ketika closing adalah closing profit karena memang sudah menghitung seluruhnya. Nah, beda dengan robot-robot lain ya, target profitnya sama dengan spread ya, bisa dikatakan sangat riskan ketika ganti broker dijamin itu loss ya, jamin loss. Jadi teman-teman tanyakan kepada pihak perusahaannya apakah robotnya bisa digunakan di broker lain. Kalau nggak bisa tinggalkan. Kenapa? Hati-hati. Kenapa? Ya di sini kita tidak ada pihak yang meregulasi gitu. Apakah kebenaran historinya sebuah trading nyata ya, karena sebuah trading history itu dapat dimodifikasi ya, akun demo pun bisa di withdraw ya, semua bisa diedit. Nah, adanya regulasi itu menghindari masalah-masalah seperti itu. Ada pihak-pihak yang misalnya meregulasi, menjamin bahwa tidak ada modifikasi apapun di luar sepengetahuan regulatornya. Itulah sehingga ketika ada suatu history real akun, tentu adalah sebuah real trading sehingga itu adalah real profit. Jangan sampai teman-teman melihat sebuah profit kamu tidak real. Nah, itulah gambarannya kenapa itulah gambarannya seorang trader harus pintar-pintar memilih broker ya. Jangan terpengaruh ya dengan sebuah trading history yang dari broker yang tidak teregulasi, itu bisa dimodifikasi. Yang berikutnya, robot tradingnya. Ya tentunya robot trading itu menjadi sebuah tool yang dimiliki oleh sahabat trader sehingga langsung trading di akunnya, langsung trading di platformnya. Itulah RunScalper. RunScalper sebuah robot yang diberikan kepada trader secara langsung. Artinya ada sebuah file executable yang dapat diterapkan atau dipasangkan di chart sebuah platform sehingga dapat trading di berbagai broker, di berbagai pair tanpa ada limitasi ya. Oke, langsung saja kita praktekkan ke dalam prakteknya. Nah, di sini ada limitasi, artinya kalau limitasi ada dua bagian ya, limitasi dalam lisensi dan limitasi secara teknis ya. Kalau limitasi secara lisensi, ada lisensi nama, lisensi akun, itu bukan suatu limitasi yang mempengaruhi teknis, artinya hanya pembatasan penggunaan saja, penggunaan kepada usernya ya, itu wajar di dalam limitasi. Nah, di sini RunScalper menyediakan dua limitasi nama, limitasi akun ya. Kalau nama artinya bebas, brokernya apapun boleh, berapapun akunnya boleh, nggak ada limitasi, hanya dilimit kepada user yang namanya terlisensi ya, terdaftar ya. Atau berikut juga adalah lisensi nomor, artinya hanya nomor akun yang terlisensi maka akan digunakan, robotnya akan berjalan di akun itu ya, di akun itu atau di nama itu. Nah, namun untuk brokernya kita nggak ada limitasi. Nah, beda dengan robot-robot trading lain, apalagi scalping ya. Robot scalping sangat sensitif sekali dengan masalah spread, sangat sensitif sekali masalah stop level ya. Masalah sekali dengan masalah komisi. Jadi memang antara spread, stop level, komisi, bahkan swap itu menjadi masalah terpenting dalam hal strategi scalping. Nah, tentu
brokernya milih-milih. Maka jangan kaget jika ada sebuah pihak yang menawarkan sebuah strategi scalping yang ukurannya sama dengan spread. Wajib dicurigai. Kenapa? Ya, karena itu seharusnya menjadi hak broker. Berarti broker cukup memiliki hak terhadap profit Anda. Jadi profit Anda sebenarnya bukan satu profit yang real, sehingga keuntungannya nggak bisa langsung ditarik langsung ya. Kalau di broker yang legal, profit di hari itu, di detik itu menjadi hak sepenuhnya sahabat trader. Maka disarankan pilihlah broker yang legal. Kedua, pilihlah robot trading yang real. Artinya apa? Sahabat trader setelah memiliki robot trading menjadi kepemilikan seutuhnya, artinya memiliki file robot tradingnya ya, dapat ditradingkan secara langsung di platform sendiri, di akun sendiri ya, tidak tergantung kepada akunnya di manage atau akunnya pun ditradingkan oleh pihak lain. Jadi memang disarankan pilihlah scalper, pilihlah broker yang legal, maka tentu di hari itu pun menjadi sebuah keuntungan yang real. Jadi kalau ketika scalper mengalami profit, tentunya menjadi profit yang real yang dapat ditarik saat juga tanpa adanya kondisi-kondisi apapun ya. Di sini teman-teman ya saya menyarankan gitu. Banyak sekali pihak-pihak lain yang menyebar password investor ya. Sebenarnya itu sudah menyalahi aturan legalitas daripada aturan regulasi pemerintah khususnya di dalam perdagangan berjangka. Sebenarnya itu bisa jadi masalah. Jadi kalau ada satgas investasi kalau mengatakan itu sebenarnya itu menjadi sebuah sesuatu yang ilegal, menyalahi aturan. Tidak boleh ya, tidak boleh menyebar sebuah password investor ya, apalagi brokernya tidak dapat diregulasi. Itu sebuah fraud, artinya sebuah pemalsuan data, artinya ada suatu tindakan di mana untuk mempengaruhi masyarakat. Sebenarnya itu suatu tindakan yang ilegal ya. Jadi jangan sampai terpengaruh ya, tanyakan ulang kenapa tidak memilih broker yang legal gitu. Ada banyak sekali broker ya, baik broker lokal, baik broker luar yang memiliki tingkat regulasi yang jelas gitu. Oke, kita langsung saja. Pengertian limitasi teknikal, tadi kita sudah tahu ya, pengertian limitasi lisensi adalah pembatasan penggunaan, baik lisensi nama, lisensi nomor. Nah, pembatasan teknikal memasuki termasuk dalam chart ini teman-teman ya. Dalam chart ini ada namanya time frame ya, M1. Ya, artinya satu candle ini waktunya 1 menit ya, per 1 menit. Ada time frame M5, artinya per candle ini adalah per 5 menit, ya, artinya satu candle 5 menit ya, dari open sampai close 5 menit. Nah, tidak ada batasan ya, tidak ada batasan. Kalau teman-teman lihat berapa robot khusus scalping ketika berpindah time frame, dia langsung ada notifikasi bahwa robotnya tidak bisa digunakan di time frame yang lebih besar ya. Ini nggak ada limitasinya. Kenapa robot trading scalper tidak dilimitasi time frame-nya? Karena memang didesain bisa untuk multi strategi. Jadi teman-teman tidak hanya scalping yang di dalam range scalper. Kalau kita lihat dalam menunya ya, di sini dalam menu range scalper itu sangat sekali banyak menunya ya. Contoh ya, di bagian indikator setting contoh. Nah, defaultnya untuk scalping itu menggunakan use P price strategi true. Nah, teman-teman bisa berganti berbagai strategi. Misalnya ingin menggunakan strategi zigzag misalnya ya, ini dia ya, use strategi zigzag true misalnya. Nah, mengganti kita dari strategi yang scalping menjadi strategi zigzag reversal ya, ataupun kita menambah lagi strategi baru misalnya round number strategi ya, bisa juga menggunakan strategi divergen MACD. Banyak sekali strategi. Nah, itulah kenapa kami tidak melimitasi time frame, agar teman-teman bisa merubah strateginya dengan cara optimisasi, dengan cara backtesting yang memberikan hasil yang cukup bagus. Tentu seperti itu ya. Robot-robot lain kadang dilimitasi time frame-nya. Nah, berikutnya pair ya. Di sini kita pairnya Euro USD. Tentu kita bisa mencoba misalnya pair yang kita akan buka saat ini komoditi emas ya, metal ya. Tidak ada limitasi ya, robotnya bisa berjalan di berbagai pair ya. Karena memang didesain sebuah strategi yang multi strategi ya. Memang range scalper di sini sebenarnya tidak hanya scalping, namun defaultnya memang scalping ya. Bagi teman-teman yang sudah memahami bahwa kami tentu memiliki sebuah kelebihan di mana robot kami tidak seperti robot lainnya yang hanya bisa trading di broker itu. Kenapa di broker itu? Karena spreadnya memang nol ya, komisinya nol, semuanya nol semua. Padahal di level-level itu merupakan level-level sangat sensitif ya. Itu pada umumnya level-level hak daripada broker, namun oleh broker diberikan hak mereka kepada klien. Nah, ada apa? Ya, sehingga broker akan memiliki hak juga dalam profitnya.
Ya Anda profit yang tertulis namun tidak bisa withdraw secara langsung, harus mengikuti aturan brokernya. Nah ini yang jadi masalah ya, jangan-jangan dana kalian tidak dalam sebagai dana margin ya, bisa jadi dipindahkan ke exchange tertentu, misalnya cryptocurrency ya, diinvestasikan dana masyarakat ke dalam cryptocurrency misalnya. Nah masalahnya cryptocurrency sedang naik ya, sedang mengalami sebuah koreksi cukup dalam ya. Justru disinilah masa-masa kritis. Artinya jika ini sebuah fraud, karena memang agak aneh. Harusnya mereka mau jual robot atau mau jual apa ya? Karena kalau mau jual robot harusnya mereka memberikan robotnya. Nah ini kalau kita tanya, mereka dalam artian jual robot, namun tidak memberikan robotnya kepada klien. Namun klien justru malah memberikan uangnya tanpa mendapatkan robotnya ya. Artinya tidak ada robot trading sesungguhnya. Itu hanya sebuah gimmick. Namun di sini PT Pelatihan Profit International justru memberikan yang sebaliknya, artinya memberikan sebuah real robot kepada klien. Bahkan kalau kita baca di dalam websitenya ya, robot ini bersifat lifetime ya. Kalau kita lihat baca di dalam kelebihannya ini, nah ini dia kelebihan robot-robot PPI. 1, free update dan revisi. Nah apa itu artinya ya? Dan lisensinya selamanya. Gini teman-teman, MetaTrader itu selalu build versi ya. Ketika build berapa build, nah kadang-kadang error gitu. Artinya script programming yang sebelumnya tidak bisa beradaptasi dengan standar build yang terbaru, maka otomatis harus di recompile ya. Artinya agar bisa menyesuaikan dalam compiling di versi new build, artinya versi terbaru. Nah di sini free ya, ketika kita melihat bahwa teman-teman membutuhkan sebuah revisi build, kami akan berikan secara gratis. Bahkan di sini dapat diwariskan kepada ahli waris ya, karena memang sebuah aset ya, sebuah aset digital dalam berbentuk script yang dapat digunakan dalam trading secara otomatis di platform MetaTrader, baik MetaTrader 4 maupun 5 ya. Itu dia kelebihannya ya. Nah tentunya klien akan trading di akunnya sendiri, jadi robotnya dapat dipasang di platformnya sendiri gitu loh, di servernya sendiri, di komputer sendiri, langsung trading tanpa ada bagi hasil ya. Robot-robot lain ada banyak kondisi-kondisi sekali, hati-hati ya. Di situ sebenarnya mereka mau menggalang dana masyarakat dalam konteks iming-iming trading history yang bagus. Padahal trading history dapat dimodifikasi, dapat disesuaikan. Kita akan lihat ya. Oke. Nah di sini kalau bagi yang indikator dapat juga indikatornya, ataupun kalau robot dapat file secara fisik ada ya. Anda membeli robot dapat haknya, dapat robotnya dalam bentuk file ya, dalam file executable, file ex5 bagi MT5 atau file ex4 bagi MT4 ya. Tentu ini sangat banyak sekali ya, banyak fiturnya ya, dapat dirubah berbagai strategi, macam-macam lah ya. Nah, kita langsung saja backtestnya. Di sini kalau kita lihat tadi sudah lihat ya, tidak ada limitasi ya. Ketika kita merubah time frame nggak ada limitasi, bisa. Robot trading yang lain bisa dilimitasi, artinya nggak bisa. Wah, mereka ganti time frame nggak mau, langsung muncul ya kan. Nolak. Nah di sini bisa ya, jadi tanpa ada limitasi apapun untuk time frame. Untuk yang pairnya pun nggak ada limitasi. Misalnya kita akan buka pair apa ya di sini, misalnya pair minor misalnya, pure GBP bisa ya, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah di dalam instrumennya. Jadi range scalper sangat berbeda dengan robot-robot lainnya. Di sini adalah robot yang memang memberikan sebuah keterbukaan strategi secara luas ya, dimana sahabat trader bisa memodifikasi, bisa mengupgrade, bisa merubah strateginya ya, mencoba berbagai strategi dengan cara optimisasi ataupun backtesting sehingga mendapatkan sebuah strategi yang berbeda ya. Itulah kelebihan pada range scalper. Tidak membatasi time frame, tidak membatasi instrumen, tidak membatasi broker. Nah itu yang harus diminta, itu menjadi hak nasabah ya, itu bisa menjadi hak trader. Jangan sampai hak trader dalam memilih broker itu dibatasi. Jadi broker harus memiliki diarahkan ke broker yang memang ditunjuk oleh pemilik robot itu. Nah belum tentu robot yang kalian bisa katakan kalian sedang berinvestasi, namun dalam judul iming-iming memiliki robot trading, padahal tidak pernah ada robotnya, tidak pernah mendapatkan robot secara fisik dalam bentuk file ya. Namun di sini ya tentunya menjadi dilema gitu loh. Anda beli robot apa berinvestasi, mengambil paket investasi gitu kan, harus diperjelas ya. Kalau paket investasi ya tentu tidak mendapatkan robotnya. Kalau Anda membeli robot ya harus mendapatkan robotnya. Nah ini sebuah kerancuan yang harusnya diperjelas gitu ya. Penjualan robot atau paket investasi. Nah, kalau paket investasi ada lagi paket-paket
aturannya. Nah, jadi teman-teman yang sudah memahami mengenai robot range scalper, langsung saja ke bagian channelnya. Nah, teman-teman yang ingin mendalami robot range scalper mengenai fitur-fiturnya, bagaimana memahami input parameternya, silahkan langsung saja ke channel YouTube kami di PT Pelatihan Profit Internasional ya. Pelatihan Profit Internasional di channelnya. Nah, di bagian searchingnya, ketik saja range scalper. Di sini ada banyak sekali video mengenai range scalper. Nah, di bagian ini saya akan memperkenalkan bahwa range scalper sudah masuk ke versi 7, versi yang terbaru. Nah, di sini di bagian judul ini kalau kita ketik ya, mengenal stop level dan money management range scalper part 1 ya. Itu baru 2 minggu yang lalu. Nah, lalu akan berlanjut ke part 2-nya. Nah, part 2-nya ada di sini. Part 2-nya ada di sini. Mengenal trading setting dan trailing stop range scalper part 2, lalu part 3-nya ini. Nih dia. Mengenal indikator setting dan rising pip range scalper, lalu part 4-nya mengenal indikator setting dan multi strategi range scalper part 4. Nah, ada 4 part bagi yang ingin mendalami input parameter robot range scalper. Kalau kita klik ya di sini, coba yang part 1-nya. Ini dia ya, part 1-nya. Kalau kita klik, nah ini. Jadi teman-teman sobat trader yang ingin mengenal robot range scalper, silahkan. The world is entering into an economic recession. Market volatility is at an all-time high, and that is when there's a huge opportunity. Seperti itu. Di sini akan diterangkan mengenai money management, stop level. Jelas, lalu part berikutnya di bagian part 2 di sini ya. Kalau kita lihat di bagian part 2. Nah, ini dia mengenal trading setting dan trailing stop. Nah, di sini trading setting tentunya adalah kondisi di mana single posisi atau mau dibikin averaging, mau dibikin macam-macam lah. Nah, di sini akan ada kenalan mengenai trading setting dan juga untuk trailing stop. Artinya ada stop level dan juga memproteksi profit kita ya. Seperti itu. Bagian sebelumnya. Lalu part 3-nya itu ada di bagian oke, nah ini dia ya. Part 3-nya dengan judul mengenal indikator setting dan rising pip. Nah, di sini kita akan mengenal strategi bagaimana memanajemen indikator. Masuk ya, kepada bagian indikator yang ada di sini kita bisa di sini kita akan membahas indikator bagian indikator ya, setting ya. Untuk indikator setting di sini kita ya, paling hanya membahas ini ya. Silahkan simak bagi ingin dari pelajarinya. Di sini kita akan menerangkan berbagai use price strategi ya. Tuh, karena memang kita akan mengenal indikator setting dan rising pip dan scalper. Bagian part 2 ini kita masuk ke bagian 4-nya ada di bagian sini. Ini sangat penting. Nah, bagian part 4 ini adalah untuk strategi selain dari scalping ya. Silakan bagi yang teman-teman ingin merubah strateginya, di bagian part 4 ini adalah untuk menerapkan strategi selain scalping ya, apakah averaging. Oke, sekarang sudah teman-teman sudah tahu ya, ada 4 part mengenai video tutorial range scalper. Nah, berikutnya adalah seperti ini ya. Kita sudah mengenal, tidak ada limitasi mengenai time frame, nggak ada limitasi mengenai pair bebas, pairnya ya. Pairnya bebas, namun gini, settingan untuk USD belum tentu cocok untuk SAUUSD ya. Jadi teman-teman harus mempelajarinya sedikit atau setidaknya dilihat saja videonya. Sudah terangkan bahwa masing-masing pair butuh sedikit penyesuaian parameter di dalam periodenya agar sebuah strateginya bisa cukup stabil, karena memang tidak bisa meskipun memberikan hasil kalau sekedar trading bisa, namun apakah hasilnya sama belum tentu. Jadi settingan untuk USD belum tentu efektif untuk settingan untuk USD CAD ya, kadang butuh sedikit tuning, apalagi kepada settingan yang lainnya seperti komoditi kayak emas butuh tuning lagi. Jadi nggak bisa langsung ya, bukan nggak bisa langsung juga, maksudnya memberikan hasil yang terbaik butuh sedikit tuning ya, seperti itu. Sekarang kita backtesting dulu. Backtesting di laporan scalper di sini pun nggak dibatasin ya. Kalau kita lihat bagian view strategi tester, nah di sini ya GBP USD bisa ya, kita bisa menggunakan time frame. Nah, di sini time frame-nya memang defaultnya, artinya settingan siap pakai adalah di time frame M5 ya, baik itu GBP USD, Euro USD boleh. Karena memang pair ini sudah disesuaikan, artinya strategi rising pip dapat berjalan di dua pair ini. Namun tidak berarti tidak dapat berjalan di pair lainnya. Bisa. Namun tentunya sedikit tuning seperti itu ya, bukan tidak bisa. Sedikit tuning. Artinya tuning ada perubahan sedikit mengenai strateginya. Seperti itu. Ya, dari sini ya. Itu untuk GBP USD dan scalper versi 7 bisa digunakan di time frame M5 ya. Siap pakai, cukup bagus luar biasa ya. Nah, ini kena stop loss enggak masalah.
ya, setelah kena stop loss ada juga recovery-nya. Inilah gambaran daripada strategi trend scalper. Tidak ada limitasi di pair manapun. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk memberikan sebuah trading yang lebih bebas. Nah di sini kita nggak ada limitasi apapun. Ya, teman-teman jangan terpengaruh kepada pihak-pihak lain yang menawarkan investor password yang nggak jelas ya. Anda diarahkan ke broker-broker yang nggak jelas juga ya. Apakah dana Anda sebagai margin atau sebagai dana yang diinvestasikan ke instrumen lain? Nah itu kalian kan nggak tahu ya. Lebih bagus pilihlah robot yang real. Kalau Anda beli robot ya tentu dapat robotnya. Ya. Anda nggak sedang memberikan paket tidak sedang dalam berinvestasi, Anda sedang membeli robot. Ya seharusnya ya beli robot, buka akun di broker sendiri, deposit sendiri, ya kan? Lalu tradingkanlah robotnya di akun tersebut. Ya jangan sampai dana kalian itu diserahkan kepada pihak lain, lalu pihak lain menggambarkan nih lo akunnya, belum tentu ya teman-teman ya. Jadi dana kalian jangan diserahkan ke pihak lain, lebih bagus buka di brokernya, dan kami juga menyediakan layanan pembukaan akun di broker-broker yang sudah diregulasi. Oke teman-teman, cukup sekian gambaran review kita terhadap kelebihan pada trend scalper. Bagi yang ingin menghubungi, bagi yang ingin memiliki trend scalper, silakan hubungi nomor kontak di bawah ini. Dan jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan juga untuk di share ya. Oke, cukup sekian review kita untuk robot trend scalper. Sampai dijumpa di kesempatan lainnya, kita akan review robot lainnya. Salam profit!